Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi penyusunan anggaran dalam akuntansi pertanggungjawaban untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Pak Denika Hendrianto, SE MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Resya Alia Ramadhani, dengan NIM 2023-12074, dan rekan saya Sinta Mulyana Rahmawati dengan NIM 2023-12090. Yang pertama, untuk definisi anggaran sendiri merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program. Selanjutnya, mengapa sih perusahaan itu harus menyusun anggaran? Penyusunan anggaran dimaksudkan untuk memberikan jaminan pencapaian blueprint mengenai program jangka panjang yang mencakup pangsa pasar, produk dan teknologi produksi, kepegawaian, keuangan, citra perusahaan, dan sistem informasi manajemen. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan rencana kerja jangka pendek yang dalam perusahaan berorientasi pada laba, pemilihan rencana kerja yang didasarkan atas dampak rencana kerja tersebut terhadap laba. Untuk karakteristik anggaran, yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tersebut. Dan yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Kedudukan anggaran dalam perencanaan menyeluruh perusahaan. Ada 4 tahap perencanaan menyeluruh perusahaan. Yang pertama yaitu penetapan filosofi dan misi, di mana dalam menyusun anggaran itu harus didasarkan dan berorientasi pada filosofi dan misi perusahaan. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan atau goal dan strategi, kemudian baru menyusun program, dan yang terakhir baru menyusun anggarannya. Untuk fungsi anggaran, yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dan manajer atas. Selanjutnya, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. Anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian, serta anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan. Untuk organisasi penyusunan anggaran atau komite anggaran meliputi yang pertama direktur utama sebagai ketua yang juga merangkap sebagai anggota komite. Ada direktur pemasaran sebagai anggota, direktur produksi dan direktur keuangan juga sebagai anggota, serta manajer departemen keuangan sebagai sekretaris komite. Untuk tugas komite sendiri, yang pertama yaitu merumuskan sasaran anggaran dan kebijakan pokok perusahaan untuk tahun anggaran. Kedua, menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokok tersebut kepada para manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, menelaah rancangan anggaran yang diajukan oleh para manajer pusat pertanggungjawaban. Keempat, melakukan negosiasi dengan para manajer pusat pertanggungjawaban mengenai rancangan anggaran yang mereka ajukan. Kelima, mengajukan rancangan anggaran perusahaan secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Keenam, menelaah anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Ketujuh, melakukan negosiasi dengan para manajer di pusat pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah disahkan oleh RUPS. Dan yang terakhir yaitu melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebijakan Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran aspek teknis. Anggaran induk terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama anggaran operasi, yang kedua anggaran modal, dan yang ketiga anggaran keuangan. Anggaran operasi bersangkutan dengan aktivitas untuk menghasilkan laba perusahaan. Untuk anggaran modal yaitu bersangkutan dengan tambahan dan pengurangan aktiva tetap perusahaan. Anggaran modal disusun berdasarkan perakiraan penjualan jangka panjang.
Dan yang terakhir, anggaran keuangan, yaitu bersangkutan dengan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Proses penyusunan anggaran induk. 1. Komitmen anggaran menyusun pedoman anggaran yang berisi kebijakan pokok perusahaan dalam bidang pemasaran, produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan umum. Yang kedua, penyusunan rancangan anggaran penjualan oleh Departemen Pemasaran berdasarkan kebijakan pokok perusahaan dan perakiraan penjualan jangka pendek. Yang ketiga, penyusunan rancangan anggaran biaya Perpusat pertanggungjawaban berdasarkan kebijakan pokok perusahaan dan rancangan anggaran penjualan oleh para manajer pusat pertanggungjawaban. Yang keempat yaitu penyusunan rancangan anggaran persediaan produk jadi oleh Departemen Produksi. Yang kelima, penyusunan rancangan anggaran harga pokok penjualan oleh Departemen Anggaran berdasarkan rancangan anggaran biaya produksi, rancangan anggaran persediaan produk jadi, dan rancangan anggaran penjualan. Yang keenam, penyusunan rancangan laporan rugi laba yang diproyeksikan berdasarkan rancangan anggaran penjualan, rancangan anggaran harga pokok penjualan, dan rancangan anggaran biaya pemasaran, rancangan anggaran biaya administrasi dan umum. Yang ketujuh, penyusunan rancangan anggaran model berdasarkan perakiraan penjualan jangka panjang. Yang kedelapan yaitu penyusunan rancangan anggaran kas berdasarkan rancangan anggaran penjualan, rancangan biaya perpusat pertanggungjawaban, dan rancangan anggaran modal. Yang kesembilan, penyusunan rancangan neraca yang diproyeksikan berdasarkan rancangan anggaran kas dan berbagai asumsi yang lain. Yang terakhir yaitu penyusunan rancangan anggaran modal kerja. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran aspek perilaku. Aspek perilaku dalam penyusunan anggaran bersangkutan dengan perilaku yang dibawa dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku yang timbul sebagai akibat orang mencoba hidup dengan anggaran. Contoh kemungkinan tidak dinaikannya batas biaya kebijakan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap proses pengendalian anggaran. Yang pertama yaitu tahap penetapan sasaran. Sasaran dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan anggaran. Sasaran adalah target tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu tahap implementasi. Setelah sasaran ditetapkan dan ditujukan, manajer yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut, serta dialokasikan sumber daya kepada manajer yang diberi peran untuk mencapai sasaran anggaran. Fungsi anggaran dalam perusahaan kemudian mengkonsolidasikannya ke dalam suatu anggaran komprehensif yang akan disahkan oleh direksi perusahaan dan pemegang saham. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau WA group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.